Rismon Sianipar soroti kejanggalan foto ijazah Jokowi, sejak kapan UGM mengizinkan foto ijazah dengan kacamata? Nah, bahkan sekarang saja ya, saya kira ini tahun 2021 di teknik ITB ya, kalau ini masalah kacamata ya, itu ternyata masih berlangsung syarat itu, gitu loh. Makanya saya bingung kok ada ijazah seseorang yang menggunakan kacamata fotonya ya. Sementara di ITB saja itu di UI nih ya, di UI Fakultas Teknik UI pakaian formal dan tidak berkacamata. Ya, itu dia. Terus fisika teknik ini fisika ITB yang saya cari juga ya. Pas foto menghadap ke depan, memakai jas plus berdasi, tidak menggunakan aksesori plus kacamata. Tetap mereka. Kenapa UGM berubah dan kapan? Itu kita ininya. Sejak kapan berubah? Jadi kalau kita bisa dapatkan dokumen dari UGM itu ya, karena UGM belum tentu mau terbuka ya untuk membuka syarat itu. Harusnya kan terbuka saja kalau benar kan ijazahnya Jokowi kan. Nah, karena zaman saya itu nggak boleh gitu, ketat sekali. Bahkan jilbab pun nggak boleh karena telinganya pun harus dibuka zaman itu kan. Karena memang secara ilmiah bentuk telinga itu merupakan data juga ya, data yang penting untuk identifikasi. Terus bentuk rahang itu penting ya, otot-otot sekitar mata itu penting gitu loh, bukan karena apa-apa ya, memang itu penting untuk data ya, untuk identifikasi. Marilah coba kita perhatikan hal yang paling sederhana saja pada ijazah tersebut. Kita fokus pada pas foto saja ya. Ini adalah persyaratan pas foto untuk ijazah pada umumnya. Ada beberapa poin yang perlu menjadi catatan, seperti ukuran pas foto, kualitas foto yang baik dan jelas, jenis kertas cetak supaya mempermudah penandatanganan, dan lain sebagainya. Coba kita fokus pada poin yang kami tandai dengan kotak merah ini. Di situ tertulis, tidak menggunakan aksesoris pada wajah, seperti kacamata, anting, dan aksesoris lainnya. Seperti inilah contoh foto ijazah yang baik dan benar. Satu foto dipakai buat ijazah SMA, buku nikah, dan ijazah S1. Ajaib, memang ajaib ini Mulyono nih. Terus ini UIN Sunan Kalijaga ya, ini dia. Tidak menggunakan aksesoris pada wajah seperti kacamata, anting, dan lainnya ya. Nah inilah ya 2021. Kacamata nggak boleh di UIN Sunan Kalijaga. Terus yang lain, ini dari Unair ya, tidak menggunakan kacamata, aksesoris, anting-anting berlebihan, dan lainnya. Jadi saya bingung juga ya, dari banyak universitas besar itu nggak boleh gitu. Saya yakin sampai sekarang, bukan hanya 2021 ya. Terus ini dari Udayana ya, Udayana tidak menggunakan aksesoris pada wajah seperti kacamata, anting, serta aksesoris lainnya. Udayana ya, tadi sudah kita Unair ya. Terus ini ITS ya, ITS ini informasi akademiknya, persyaratan yudisium, foto 3x4 berpakaian resmi tanpa kacamata. Jadi memang ya ternyata masih sama seperti zaman saya ya di UGM ya, sekarang juga. Terus ini Udayana. Terus ini apa ini? Brawijaya ya, UB Brawijaya. Nah di sini juga dikatakan tidak memakai kacamata. Brawijaya. Jadi sudah banyak kita survei. Terus ini juga nih Universitas Diponegoro Fakultas Teknik. Ijazahnya kembali diungkit Pak. Ijazahnya di UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu Pak. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan?
temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Tapi menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Yang mendalilkan itu harus membuktikan. Bisa, terima kasih Pak. Pertama, ada nggak foto ijazah yang berkacamata selain Joko Widodo di bawah tahun 90 lah dulu. Saya 98 aja harus dilepas kacamatanya kan gitu teman-teman itu ya. Tempat foto kan biasanya kita sama-samaan itu. Terus saya lihat juga ijazahnya yang punya berkacamata katanya dilepas tahun 98. Ya, kita tanyakan ya sejak kapan itu boleh berkacamata asal jangan kacamata hitam di UGM. Kita akan tanyakan itu ke Bu Ova kalau ada ya. Jangan-jangan karena kita tahu nanti 15 April mau datang, nanti atar-atar pergi dinas kemana-mana, ya kan? Pria berkacamata itu di sana, dalam sebuah foto dalam selembar ijazah. Apakah ini bukti sebuah perjalanan akademis Jokowi? Di balik selembar ijazah Jokowi, ada narasi panjang tentang keabsahan, kontroversi, dan tafsir publik yang terus berputar seperti bayangan di cermin yang retak. Pada Selasa, tanggal 1 April tahun 2025, kanal YouTube Balige Academy merilis video berjudul, Jokowi, foto ijazah berkacamata dan WATERMARKS logo UGM warna kemasan, yang membahas isu mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam video tersebut, Rismon Hasiholan Sianipar kembali mengungkapkan keraguan tentang keaslian ijazah Jokowi, terutama terkait penggunaan kacamata dalam foto ijazahnya. Kejanggalan kacamata dalam foto ijazah. Rismon memulai dengan mengucapkan selamat Idul Fitri dan berdoa untuk Jokowi dan keluarganya. Semoga Pak Jokowi cepat mengakui apa yang sebenarnya terjadi, karena tidak ada alumni UGM yang malu-malu kucing mengaku sebagai alumni UGM. Justru bangga, karena masuknya susah, apalagi lulusnya, ujar Rismon. Salah satu poin utama yang diangkat adalah tentang foto ijazah Jokowi yang memperlihatkan dirinya berkacamata. Rismon menegaskan bahwa secara ilmiah, penggunaan kacamata dalam foto identifikasi tidak diperbolehkan. Ia juga menunjukkan perbandingan antara ijazah Jokowi dan ijazah alumni UGM lainnya. Lihatlah fontnya, jauh sekali dari apa namanya font Times New Roman. Ini adalah ijazah pada tahun 1986, sementara ijazah Jokowi sudah menggunakan font yang lebih modern, ujarnya. Ia menambahkan, kalau memang bukan alumni Gajah Mada, sekaranglah saatnya untuk mengatakan yang sesungguhnya. Rismon kemudian mengungkapkan keraguan tentang perubahan kebijakan di UGM terkait penggunaan kacamata dalam foto ijazah. Saya bingung, sejak kapan UGM mengizinkan foto ijazah dengan kacamata? Karena di banyak universitas besar, seperti ITB dan UI, masih menerapkan aturan ketat, jelasnya. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya bukti ilmiah untuk mendukung argumennya. Kita harus menggunakan objektivitas metode ilmiah untuk mengatakan bahwa itu adalah kacamata. Kita perlu mendapatkan dokumen resmi dari UGM yang membuktikan bahwa pada saat itu tidak dibolehkan penggunaan kacamata, tegasnya. Rismon menutup dengan harapan agar UGM dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai isu ini. Seharusnya UGM mengatakan apa adanya, etis tanpa intervensi politik apapun. Sudahlah, mengaku saja, pungkasnya. Kontroversi ini masih berlanjut, dan banyak yang menunggu penjelasan resmi dari pihak UGM dan Jokowi.